Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk membawakan materi mengenai susunan hierarki organisasi peradilan agama. Kelompok kami beranggotakan Novita Nurjannah, Sunarsih, Abdul Aziz Zaidan, dan Muhammad Abdul Al-Farabi. Alhamdulillah, kalimat ini terus kita ucapkan dari lisan kita kepada Zat yang Maha Hidup sendiri, Zat yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, serta Zat yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Salawat dan taslim tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikatnya. Baik, kita akan langsung saja mulai kepada pembicara pertama kita, yakni saudari saya, Mbak Sunarsih. Kepada beliau, kami persilahkan. Struktur organisasi pengadilan agama. Susunan hierarki peradilan agama secara instansional diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan pasal ini, secara instansional lingkungan peradilan agama terdiri dari 2 tingkat, yaitu pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari, menampung pada tahap awal dan memutus untuk mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat secara masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan tinggi agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui pengadilan agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama kedudukannya sebagai pengadilan tingkat banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding. Susunan pengadilan agama secara horizontal berkedudukan pada setiap kota madya atau ibu kota kabupaten. Susunan horizontal pengadilan tinggi agama berkedudukan pada setiap ibu kota provinsi. Daerah hukum pengadilan agama hanya meliputi daerah kota madya atau daerah kabupaten di mana ia terletak. Seluas daerah itulah kewenangan atau kompetensi relatifnya. Begitu juga daerah hukum pengadilan agama. Daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah provinsi di mana dia terletak. Struktur organisasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan pasal ini yaitu: A. Struktur pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. B. Struktur pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris. Berikut penjelasan mengenai masing-masing struktur pengadilan agama. 1. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, dan wakil ketua pengadilan diangkat oleh dan diberhentikan Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 3. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan jurusita. Panitera dan wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu sekretaris, adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Yang kelima yaitu jurusita. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul pengadilan yang bersangkutan. Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh pengadilan yang bersangkutan. Demikian mengenai susunan hierarki dalam pengadilan agama. Pembagian tugas struktur pengadilan agama. Tugas Ketua Pengadilan Agama. 1. Mengatur pembagian tugas para hakim.
2. Membagikan semua berkas atau surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. 3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. 4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. 5. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Kemudian mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. Tugas hakim yaitu membantu mencari keadilan. 2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan. 3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. 4. Memimpin persidangan. 5. Memeriksa dan mengadili perkara. 6. Mengawasi pengayoman kepada pencari keadilan. 7. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengawasi penasihat hukum. Tugas wakil ketua. 1. Membantu ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari. 2. Melaksanakan tugas ketua ketika ketua berhalangan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya. Tugas panitera. 1. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. 2. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan, dan penetapan majelis. 3. Menyusun berita acara persidangan. 4. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. 5. Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. 6. Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bertanggung jawab atas penguraian berkas perkara, putusan, dokumen, akte buku, daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Tugas wakil panitera. 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan persidangan. 2. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain. 3. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan. 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Tugas panitera gugatan. 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. 3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan. 4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. 5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila diminta. Menyiapkan perkara dan dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum. Tugas panitera muda yaitu melaksanakan tugas seperti panitera muda gugatan dalam bidang permohonan, seperti permohonan pertolongan, pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisi, akte ahli waris di bawah tangan, dan lainnya. Tugas panitera muda hukum. 1. Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 2. Mengumpulkan, mengelola, dan mengkaji data
menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, mengumpulkan, mengelola, dan mengkaji, serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan, penelitian, dan lain sebagainya, serta melaporkannya kepada pimpinan. Kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya. Tugas panitera pengganti. 1. Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, penetapan sita jaminan, berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, dan membuat penetapan lainnya, serta mengetik putusan atau penetapan sidang. 2. Melaporkan kepada panitera muda gugatan atau permohonan pada petugas meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasannya. 3. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan atau permohonan apabila telah selesai diminutasi. Tugas jurusita. 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan ketua panitera. 2. Menyampaikan pengumuman, protes, dan memberikan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. 3. Melaksanakan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah. 4. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya itu diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah. Kemudian melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara. Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan agama yang bersangkutan. Tugas sekretaris. 1. Menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. 2. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek, pelaksanaan dan pengorganisasiannya. 3. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum. Tugas wakil sekretaris, membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum, yaitu yang berhubungan dengan bidang umum, keuangan, dan kepegawaian. 2. Mengawasi atau mengontrol bidang kaur umum, kaur keuangan, dan kaur kepegawaian. 3. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan atau tahun yang berjalan. 4. Membuat dan menandatangani kontrak atau surat perintah kerja, berita acara penelitian penawaran, berita acara serah terima barang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. 5. Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran yang dikirim kepada kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang kemudian diteruskan kepada pejabat pengisi surat permintaan pembayaran dan penandatanganan surat perintah membayar. Lalu yang nomor 3, yakni kedudukan peradilan agama di Indonesia. Dalam hal ini lembaga yudikatif sebagai lembaga tinggi negara independen yang terlepas dari campur tangan pemerintah yang membawahi beberapa lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dan antara
Salah satunya adalah peradilan agama yang saat ini mulai bertambah kewenangannya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bagi peradilan agama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diberikan kewenangan baru lagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni di bidang ekonomi syariah. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang tersebut, yakni pasal 2, disebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara itu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan, peradilan agama juga mengalami perluasan khususnya di Nangro Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya pengadilan syariat Islam yang diatur sendiri dengan undang-undang Mahkamah Syariah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD atau NAD. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan penulis di atas, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya semakin bertambah dan semakin luas. Dari sisi status dan kedudukan, ia tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia. Akhirnya, kita sekarang berada pada sesi kesimpulan. Setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh saudara-saudara dan saudari saya, maka kita akan akhiri dengan kesimpulan dan penutup. Peradilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya. Susunan hierarki peradilan agama secara instansional diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan agama terdiri dari 2 tingkatan, yakni yang pertama adalah pengadilan tingkat pertama. Pengadilan ini adalah pengadilan yang terbawah dan bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan setiap perkara. Karena fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepada pengadilan tinggi bukan sebagai pengadilan tingkat pertama, tapi pengadilan tingkat banding. Kemudian tingkatan kedua yakni pengadilan tinggi agama. Kedudukannya sebagai pengadilan tingkat banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding. Kemudian, struktur organisasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut adalah: pertama, struktur pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Kemudian, untuk struktur pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pengadilan agama berdiri sebagai lembaga yudikatif, yakni lembaga tinggi negara yang independen, yang terlepas dari campur tangan pemerintah.
Jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya, semakin bertambah dan semakin luas. Dari sisi status dan kedudukan, ia tak lagi dapat dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami terbuka dari segala masukan, kritikan, dan saran yang membangun. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.